Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para ibu guru, tidak lupa untuk hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan kita implementasikan di SLC kita di kali ini. Dan tidak lupa pada hari ini kita senantiasa memanjatkan syukur yang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SLC 1 ini. Semoga dalam kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu guru semuanya karena bersifat data karena salah persepsi. Saya masalah santai tidak seperti video kemarin. Ternyata saya harus melaksanakan kegiatan ini untuk sampai diseminasi budaya positif pada hari ini. Sebelumnya akan saya laksanakan kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif itu budaya yang akan kita laksanakan di SMK 1 Sidoarjo yang bersifat memberikan suatu model karakter pada peserta didik kita, karakter yang bersifat positif. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking dulu. Saya kirim di WA web ya. Kita kirim ke WA web. Sampai buka WA ya. Sampai nggih. Nah, linknya bisa diakses ya. Bisa disaksikan. Sampun bisa diakses. Jadi apabila sudah masuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 1 tempatnya Bu Gira, kelompok 2 Bu Dari, kelompok 3 Bu Laika. Jadi di kelompok 1 ya khusus Bu Gira, kelompoknya Bu Gira, kelompok 2 khusus Bu Dari dan Bu Lina, dan kelompok ketiga khusus untuk Bu Arika. Ini bisa bersama-sama membentuk suatu persegi. Kalau tampilnya kok iso. Oh nggih, itu berarti di order. Nah, jadi di klik kanan, terus tinggal ke order, dan itu di back atau di backward.
atau kotakannya di front, kotakan biru di front. Ini oke itu aja. Satu kotak sudah bisa? Coba. Kalau niku kan nenek-nenek kan toh? Oke, itu bisa dibentuk dalam persegi. Jadi kelompok 3 khusus kelompok 3, kelompok 2 khusus kelompok 2, kelompok 1 khusus kelompok 1. Ini kok kotakannya yang atau yang segitiga atau yang berwarna-warni itu di order di pinggir kanan, terus di order itu di front. Di front itu nanti bisa menutup kotaknya. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 itu Ibu Erika, kelompok 2 Mbak dari, kelompok 1 juga. Nah, silakan untuk karat-karatan. Ini dijadikan persegi. Semua harus masuk. Semua harus masuk, tidak hanya satu-satu. Enggak diputar. Hanya ditaruh. Yang penting itu memenuhi kotak putih. Ini kok sederhana tapi mengasihkan kalau boleh diterapkan ke anak. Tapi ya harus menggunakan akses internet. Menggunakan HP juga bisa. Ini kok bener bugira orang marek. Ini kelompok 1. Kalau hari ini kalau melu narik ya saged.
Tujuh order reform. Kalau kelompok dua, pun sakit atau kelompok dua? Kelompok dua. Seperti kelompok dua nih, kelompok dua sudah membentuk suatu persegi dari beberapa bangun datar yang digabungkan. Ini tepuk tangan untuk kelompok dua sudah berhasil membentuk persegi dari beberapa bangun. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari beberapa ice breathing tadi yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa kita dalam satu sekolah itu senantiasa untuk berkolaborasi untuk suatu seperti persegi yang untuk breathing tadi dari berbagai karakter digabungkan menjadi satu bangunan persegi yang menjadi satu kesatuan. Nah, seperti di filosofi pendidikan nasional Gajah Dewantara, saya mengambil filosofi dari pohon kelapa, mulai dari akar sampai dengan buah atau daunnya itu bisa dimanfaatkan. Contohnya pada pohon kelapa itu salah satu pohon yang dapat menggambarkan pemikiran Darwin tentang pendidikan Indonesia. Terdiri dari 4 bagian, yaitu akar, batang, daun, dan buah. Akar melambangkan seorang pendidik, pemimpin yang harus kokoh serta memiliki karakter terbaik. Yang hendaknya seperti ngarso sempurna, madya mau ngarso tuturi handayani. Tapi masih ada lagi filosofi seperti menuntun, seperti itu guru seperti petani. Masih banyak lagi filosofi yang ada di berdasarkan Gajah Dewantara. Yang ketiga yaitu batang, melambangkan proses pendidikan, yaitu proses menuntun anak menuju potensi terbaiknya dalam meraih keselamatan dan kebahagiaan sendirinya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Jadi batang di sini merupakan suatu penopang yang kokoh bagi dirinya dan masyarakat. Daun melambangkan lingkungan belajar sekitar anak yang memiliki sosio-kultur yang dapat menebalkan laku anak atau perilaku anak. Daun itu berbagai macam bentuk, ya, tetapi diharapkan di sini filosofinya pada anak. Berbagai macam karakter. Nah, bagaimana implementasi kita pada anak tersebut menjadi atau memberikan perilaku yang bersifat positif. Yang keempat yaitu buah, melambangkan murid atau peserta didik yang memiliki dasar kodrat dan dasar jiwa yang beragam yang diharapkan mampu meraih tujuan pendidikan serta mampu menjadi yang terbaik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi buah di sini melambangkan sebagai peserta didik, okay, bahwa buah satu dengan buah yang lain itu tidak sama. Walaupun kembar walaupun kembar itu pasti ada bedanya. Mempunyai nasib sendiri, mempunyai kodratnya sendiri, tumbuh kembangnya juga sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan dari filosofi Gajah Dewantara, saya mengambil filosofi dari pohon kelapa, itu mulai akar sampai buah itu ada kesinambungan, membentuk suatu karakter atau membentuk manfaat bagi diri dan lingkungan masyarakatnya. Seperti peserta didik ini saya ibaratkan pada peserta didik diharapkan nanti akan membentuk peserta didik yang berguna bagi diri dan masyarakat ataupun usaha dan bersama. Kita lanjut.
pada slide yang tadi itu mengibaratkan peserta didik sekarang menjadi guru yang idaman, yaitu yang pertama yaitu berpihak pada peserta didik atau murid, selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di sekolah kita itu semua bermuara pada peserta didik. Yang kedua, reflektif, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Reflektif itu hampir sama dengan adaptif, jadi istilahnya kita peka terhadap pengetahuan ataupun keadaan situasi di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mandiri, memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi. Ini seperti kita sebagai guru harus belajar dengan hal yang baru, dengan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya di dunia pendidikan, kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Dengan belajar secara mandiri ataupun kolaborasi sangat diperlukan sekali. Terus yang selanjutnya itu inovatif. Inovatif di sini senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Ini secara tidak langsung Bapak dan Ibu guru di sini juga memanfaatkan media pembelajaran disesuaikan dengan materi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Otomatis peserta didik sekarang dengan tahun 2017 itu juga sudah berbeda. Sekarang zamannya menggunakan handphone seperti itu. Nah, jadi peserta didik juga kita bisa arahkan menggunakan media sosial seperti TikTok dan sebagainya untuk media pembelajaran, tapi ke arah yang positif tentunya. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif dengan semua pihak. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru diharapkan ada hubungan mutualisme antara guru satu dengan kolaborasi, untuk mewujudkan pembelajaran khususnya di kelas itu dengan mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya dengan moto guru penggerak, ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu sebagai seorang guru yang baik hendaknya mampu melakukan perubahan yang positif. Pasti ada perubahan untuk Bapak Ibu guru semuanya nih. Setiap tahunnya pasti ada perubahan. Perubahan positif terbaik berasal dari suasana yang positif. Otomatis suasana yang positif itu entah di suasana di kelas ataupun di ruang guru ataupun di lingkup satu sekolah. Motivasi intrinsik yang secara tulus muncul dari dalam hati sanubari. Perubahan positif yang paling sederhana yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Dengan ATP, amati, tiru, dan praktek. Jadi ada amati, tiru, dan modifikasi. Paling enggak modifikasi itu bisa meniru tetapi tidak harus sama. Kita harus ada inovasi. Terus perubahan itu menyakitkan dan tidak mengenakan bagi sebagian besar orang yang mengikutinya. Namun tidak ada perbaikan tanpa perubahan. Ketika perubahan terjadi, kita tidak perlu melawan, namun mengikutinya sepanjang searah dengan visi utama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual serta hidup kita. Karena dalam satu sekolah pasti ada visi dan misi yang harus kita wujudkan. Karena itu pandangan jauh kita ke depan. Setiap tahun kita membuat visi misi dan kita torehkan dalam kurikulum atau KWS. Pada hari ini saya diseminasi yaitu budaya positif, yaitu yang pertama itu pada disiplin positif. Disiplin positif yaitu melakukan segala sesuatu dengan penuh kepatuhan dan tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu segala nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Yang kedua, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu slide atau murid atau pengikut
Disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu Bosen 2004. Ini ada contoh budaya positif di sekolah, bisa disaksikan melalui iklan. Orang ini nih, dicoba dulu ini. Wah, tutupan. Enak pun deh mas Bang. Di sini contoh berbagi praktik baik, yaitu penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan dalam satu kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalkan keyakinan yang disepakati bersama. Misalkan Bapak Ibu guru membagikan sticky note kepada peserta didik. Nah itu peserta didik diberikan kebebasan untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang diinginkan. Misalkan merotasi tempat duduk dalam 1 minggu, terus membentuk piket kelas. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, misalkan ada peserta didik yang bajunya tidak dimasukkan, itu harus bagaimana? Peserta didik diberikan stimulus untuk membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru itu bisa memutuskan dan menyepakati bersama tentang keyakinan kelas yang disepakati dengan peserta didik. Seperti itu. Ini contoh penerapan budaya positif membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Saja suaranya belum terdengar. Belum bisa. Ini ada orang. Ya, buat kalau di video ini sama ya, diberikan sticky note ya, diberikan catatan kecil. Nah, anak-anak menuliskan kesepakatan kelas yang bagaimana yang diinginkan. Jadi Bapak dan Ibu guru tinggal menyepakati kesepakatan kelas yang ditentukan. Nah, terus anak-anak diharapkan menempelkan hasil pendapatnya tadi, ditempelkan pada papan tulis atau media yang disediakan. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru bisa memberikan keputusan atas kesepakatan yang diusulkan oleh peserta didik tadi. Seperti itu. Nah, setelah ada kesepakatan, nah ini baru Bapak atau Ibu guru itu memutuskan kesepakatan kelas yang seperti apa yang diinginkan peserta didik. Berarti itu sama dengan voting dalam satu kelas berdasarkan dari suara terbanyak dalam satu kelas. Setelah itu
peserta didik berdasarkan dengan kesepakatan kelas tadi diberikan waktu atau ruang untuk berpresentasi atau mempresentasikan hasil dari kesepakatan kelas tadi. Murid yang melanggar keyakinan kelas, maka murid yang lain akan mengingatkan. Karena setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari kelas 6. Saya disarankan dari kelas saya merasa kelas belajar disaksikan kaki sekitar sosialitas saya lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3 dari kelas 6. Sekolah disarankan disaksikan dari kelas saya dari salah satu yang menentukan saya saya akan bersama dengan keyakinan kelas adalah salah satu ilmu yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada proses belajar Pancasila. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru kami semua. Semangat belajar bersama kemajuan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keyakinan kelas di sini yang sudah dibuat itu peraturan kelas yang dibuat oleh peserta didik. Jadi apabila ada peserta didik yang melanggar, berarti peserta didik itu melanggar dari peraturan yang sudah dibuatnya sendiri. Gitu. Lanjut. Setelah menyaksikan video tersebut, Bapak dan Ibu guru saya harapkan untuk menganalisis tentang video yang sudah kita saksikan bersama. Buatan WA WA boleh. Di link tersebut namanya Padlet ya. Nah, Bapak Ibu guru sadar bisa menuliskan seperti ini. Ini kan ada ini apa pentingnya menciptakan suasana positif lingkungan Anda, terus diklik plus di bawahnya, terus mungkin Bapak Ibu sadar menuliskan. Nah ini subjeknya ini ditulis namanya, terus bawahnya ini ditulis jawabannya. Ini merupakan media interaksi dengan peserta didik. Misalkan kita ingin melakukan refleksi dengan peserta didik, itu bisa menggunakan tablet ini namanya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas?
atau di sekolah Anda. Terus Bapak Ibu, bagaimana cara membangun budaya positif yang baik, efektif dan efisien? Itu dengan sakit adopsi pengeluaran. Ini bisa dengan klik di plus di bawahnya ini untuk menjawab pertanyaan. Berapa menit Mas? 30 Pak. Berapa? 30. Kayak kurang ngomong. Itu mungkin secara otomatis tampil wonten iki jawabannya. Karena ada 3 hal ini yang apa itu namanya urgen ya, yang urgen. Contohnya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Karena kita dalam satu sekolah itu merupakan satu keluarga. Jadi suasana positif itu harus kita terapkan, entah itu pada sesama guru, entah itu dengan peserta didik. Jadi dari segi aman dan nyaman itu akan membuat diri kita atau kita semua dapat bekerja atau melaksanakan tugas dengan baik dan dapat melaksanakan tugas dengan lancar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas dan sekolah Anda. Misalkan nilai-nilai kebajikan itu apa? Misalkan seperti ya tadi, seperti contoh pada budaya positif tadi, contohnya kedisiplinan, atau yang kedua ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagainya. Itu bisa dengan explore atau menjawab di Padlet tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara membangun budaya positif yang baik, efektif dan efisien? Itu bagaimana caranya membangunnya? Caranya pasti dengan berkolaborasi dengan guru yang lain, untuk membuat kesepakatan otomatis atau membuat visi atau misi pada sekolah kita yang bermuara pada budaya positif. Nah, otomatis dengan menggunakan kolaborasi dan komunikasi dengan lingkungan sekolah. Itu Kira sudah menuliskan pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah agar terciptanya pembelajaran yang nyaman, tertib, aman dan kondusif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, pada kelompok 2 itu ada Bundari dan Bulina, yaitu untuk menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja. Yang kedua, terciptanya kerjasama yang baik antar individu, entah itu pada guru dengan guru, entah itu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan bersama, otomatis ini visi dan misi yang sudah kita tentukan bersama dan juga harus kita capai berdasarkan tujuan bersama, harus kita capai dengan visi yang kita idam-idamkan, itu kita laksanakan dengan misinya. Itu baru ada kelompok 1, kelompok 2. Silakan pada kelompok 3 dan yang selanjutnya bisa menjawab untuk yang pertanyaan kedua dan ketiga.
Semua bisa diakses ya, bisa ya. Intinya kita melaksanakan budaya positif itu yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan pada peserta didik. Terus itu muncul pada kelompok 2 untuk nilai-nilai kebajikan apa yang ditanamkan, itu menanamkan kedisiplinan, mempererat kekeluargaan dan nilai persatuan dalam satu lingkup sekolah. Yang ketiga, menanamkan nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan pada peserta didik yang diharapkan nanti akan menjadikan peserta didik kita itu merupakan peserta didik yang memiliki akhlakul karimah dan mempunyai budi pekerti yang baik. Untuk yang pertanyaan yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ini kelompok Bu Erika. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang yang ada di sekitar, merasa lebih semangat dan bahagia, serta termotivasi dan mendapatkan ketenangan dalam hidup berbagi. Ini rata-rata pertama. Terus ada kelompok 1, nilai kebajikan yang ingin saya tanamkan pada peserta didik di kelas, diantaranya nilai kebajikan universal, misalkan tanggung jawab, disiplin, rajin, percaya diri, rasa syukur, kejujuran, nilai ketakwaan, serta kasih sayang. Ini merupakan kebajikan universal, itu yang bersifat umum ya, hampir semuanya bisa mencakup dalam satu ruang atau dalam satu satuan pendidikan yang bisa ditanamkan pada peserta didik, mulai dari tanggung jawab, disiplin, rajin, percaya diri, rasa syukur, kejujuran, nilai ketakwaan, serta nilai kasih sayang, bisa ditambah dengan kemandirian. Jadi diharapkan peserta didik bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kelompok 3, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan pada murid di sekolah, yaitu nilai kejujuran, nilai religius, nilai karakter peduli dan mandiri. Ini bisa menambahkan dari apa itu tadi, nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Ada peduli dan mandiri. Terus yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif yang baik? Ini ya bisa dilakukan dengan secara konsisten, rutin, dan dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan yang pasti.
tablet ini agar lebih efisien daripada kita menggunakan sticky note menempel di depan, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memudahkan kita untuk memberikan pendapat seperti ini. Sudah 45 Dari Pak, 4. Jadi dengan diseminasi budaya positif ini diharapkan kepada guru semua dapat mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Sudah atau belum? Langsung kirim saja. Langsung kirim saja. Untuk kelompok 3, cara membangun budaya positif yaitu yang pertama adanya apresiasi pasti, ya, ada feedbacknya. Yang kedua, membangun komunitas yang terbuka. Sekolah yang mendukung pembelajaran pasti mendukung kolaborasi dan mengadakan kegiatan positif. Sekarang ada kegiatan bukti karya ataupun itu namanya P5, itu bisa menjadikan peserta didik itu memiliki motivasi untuk lebih mengeluarkan bakat dan minatnya pada mata pelajaran apa yang disukai. Untuk kelompok 3 ini sudah menjawab dengan adanya apresiasi, adanya membangun komunitas yang terbuka. Contohnya komunitas praktisi yang ada di lingkungan kita, KKG dan sebagainya, itu wadah untuk kita sharing untuk memperbaiki pembelajaran kelas. Untuk kolaborasi adanya kerjasama antara guru dan peserta didik. Bisa dilanjut ya? Bisa dilanjut. Ini mungkin jenazah sakit jawab otomatis akan masuk pada tabletnya. Di sini ada teori motivasi, karena tadi ada memberikan motivasi atau memberikan dukungan pada peserta didik. Tadi ada yang menyebutkan bahwa ada apresiasi. Apresiasi itu merupakan bukti dari salah satu motivasi pada peserta didik, yaitu ada Janet Goss dalam bukunya The Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi pada peserta didik itu sekarang tidak ada istilahnya hubungan, tidak ada istilahnya hubungan.
Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu reward. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang poin kedua, peserta didik itu sebenarnya tidak boleh diberikan reward, tidak boleh diberikan penghargaan, karena itu akan menjadi salah satu diri peserta didik itu manja. Apabila tidak hadiah, dia tenanan. Nah, kalau tidak hadiah, orang tenanan, nggak terbiasa. Jadi di teori ini untuk penghargaan atau reward atau imbalan itu tidak diperkenankan untuk peserta didik. Yang kedua, karena berdasarkan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebutuhan kebebasan untuk memilih, yang kelima kebutuhan kesenangan. Biasanya pada peserta didik itu tidak pada poin 1. Yang bertahan hidup itu biasanya kebutuhan pada orang tua biasanya gitu. Yang kedua kebutuhan kasih sayang pasti untuk anak-anak gitu. Dan yang kelima itu kebutuhan kesenangan. Biasanya apabila di rumah itu kurang kasih sayang ataupun rasa senangnya itu kurang, enten sekolahnya itu biasanya membuat kegaduhan karena berdasarkan dengan senang gitu. Jadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya, karena dia membutuhkan kebutuhan kesenangan itu, membutuhkan kasih sayang ataupun rasa diterima atau perhatian dari orang lain. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan merupakan dua bentuk motivasi perilaku manusia yang cenderung melunturkan motivasi intrinnsik terbaik dalam dirinya. Jadi hukuman atau penghargaan itu bisa melunturkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Dua motivasi ini tidaklah memberikan respon positif terhadap perilaku anak untuk jangka panjang. Jadi ini yang digarisbawahi, yaitu hukuman dan penghargaan ini tidak memberikan respon positif terhadap perilaku anak untuk jangka panjang. Jadi anak itu apabila diberikan penghargaan terus, nah itu anak-anak itu istilahnya berngejeki wae ini. Nah, baru diberi penghargaan dia baru mau bekerja. Nah, apabila kita tanamkan seperti itu terus, anak-anak akan menjadi generasi yang manja seperti itu. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang-orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi biasanya orang-orang itu hanya meyakini keyakinannya, menuruti awake dhewe tanpa memperhatikan aturan yang sudah disepakati atau yang sudah dibuat. Keyakinan kelas merupakan padanan dari peraturan kelas. Namun, pemilihan diksi keyakinan kelas diambil dari menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dalam seseorang akan memotivasi seseorang dari dalam. Itu artinya dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa ada maknanya. Jadi seperti yang pada video tadi, anak-anak berdasarkan dengan keyakinannya menuliskan pendapatnya, berdasarkan keyakinannya untuk menyepakati dalam suatu aturan yang bisa diterapkan di kelasnya. Jadi apabila dia melanggar, berarti peserta didik itu melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri. Kita lanjut saja. Di sini ada hukuman konsekuensi dan restitusi, merupakan bentuk respon ataupun tindak lanjut terhadap perilaku penyemangat murid terhadap suatu disiplin positif. Konsekuensi dan restitusi adalah respon positif sebagai implementasi keberpihakan kepada murid. Di sini ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini contohnya ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jika kita menggunakan hukuman, itu biasanya akan dalam jangka panjang itu akan memberikan suatu kegagalan. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Memberi hukuman itu pasti ada salah satu yang kecewa pastinya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu pasti tidak akan menjadikan suatu kenyamanan bagi peserta didik. Pasti ada rasa dendam jika kita memberikan hukuman pada peserta didik. Pasti ada rasa tidak terima, entah itu dari peserta didik. Apabila peserta didik lapor kepada orang tua, ya orang tuanya semua terima. Seperti itu. Ini tidak diharapkan karena tidak akan mendidik pada peserta didik dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya itu apabila sukses, ya, bisa menggunakan kedisiplinan. Contohnya dengan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Memang misalkan kita memberikan konsekuensi, contohnya ada yang melakukan kesalahan dalam dalam kelas seperti itu. Nah, terus disuruh menulis saya tidak mengulangi lagi. Nah, pada saat itu peserta didik tidak nyaman. Tetapi pada jangka waktu panjang, peserta didik itu pasti akan menyadari, oh pada saat itu saya melakukan kesalahan. Dan dia ingatnya itu apa? Dia menulis sampai berapa, misalnya menulis 10 atau 20 kata seperti itu. Dia pasti akan ingat dan dari tulisan itu peserta didik tidak akan mengulangi lagi. Yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi peserta didik diberikan suatu pilihan, gitu. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Di sini dalam konteks ini, dalam budaya positif ini yang akan dikembangkan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu mulai dari identitas, menanyakan identitas. Yang kedua validasi, yang ketiga keyakinan. Ini contoh video tentang segitiga restitusi. Melaksanakan kegiatan ini hanya saja apakah itu segitiga restitusi atau bukan. Siapa? Kalau sudah sholat dulu, ya alhamdulillah. Karena kamu tidak kenapa apa Indra pakai ke sini. Ya tahu. Ya. Karena tadi saat ulangan waktu kelas, Pak Hendra melihat jawaban temannya. Tadi sebelumnya hari ini Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul. Ya, mencontek itu membuat yang baik atau tidak baik? Membuat tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia ini juga dijadikan masalah itu. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama Hendra. Apa sih alasannya? Ini validasi. Bagaimana tidak belajar? Masa tidak belajar?
ketika Lukman tidak belajar, akhirnya tidak bisa menyelesaikan soal. Itu masih tidak keyakinan situasinya yang sudah dibuat menanyakan keyakinan kalau tidak belum mempunyai keyakinan bisa menanyakan peraturan atau aturan sekolah. Kalau kita yakin bahwa sifat wujud itu tak contoh dalam diri kita, yakin sifat itu baik untuk kita. Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Apa yang harus kita lakukan? Ini solusi yang berdasarkan dari pemikiran peserta didik. Jadi bukan Pak gurunya yang berikan solusi, tapi peserta didik dipancing untuk mencari solusinya sendiri. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya kita tidak mencontek kembali. Sudah tahu. Baik. Sekarang pertanyaannya apa? Kita mau mulai apa yang kita katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini kita akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar menjalankan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih. Kita lebih yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Pas dulu, ya, siap, belum menjadi lebih baik. Oke. Jadi di sini tadi ada namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu terdiri dari identitas tadi, dari identitas tadi, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus yang selanjutnya menanyakan keyakinannya bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah atau tidak, dan solusinya bagaimana. Contoh di segitiga restitusi, yang pertama stabilitas identitas, yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya itu ada contoh-contoh bagian ini, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Terus tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Contoh kata-kata yang bisa kita terapkan pada jika kita menghadapi peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan diberikan pertanyaan, ada anak yang terlambat, diberikan pertanyaan mengapa kamu kok terlambat, itu kita validasi. Kita tahu bahwa kita cari tahu alasannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya nih, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita tanyakan keyakinan pada peserta didik itu setelah melakukan perilaku yang menyimpang yang telah dilakukan. Kasih videonya. Ini analisis video segitiga restitusi, ini tidak usah karena waktu kita sudah habis. Satu jam. Terus di sini ada posisi kontrol guru. Oke, di sini ada penghukum. Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Ini tidak. Saya harapkan tidak harus tidak. Jangan sampai ada kata-kata seperti ini. Terus pembuat merasa bersalah. Bapak sangat kecewa dengan kamu.
berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Itu ini membuat merasa bersalah ini, anak-anak itu dibuat seolah-olah merasa bersalah. Misalkan tambah seperti ini, apa kamu tidak kasihan dengan bu guru? Itu misalkan, itu salah satu contoh membuat merasa bersalah peserta didik. Bukan sing merasa bersalah gurunya, tetapi peserta didik dengan diberikan pertanyaan seperti itu. Terus posisi kontrol guru sebagai teman peserta didik. Oke, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, itu salah satu contoh bahasa yang kita berikan pada peserta didik. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ayo ingat tidak semua bantuan. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah itu ini bisa diberikan pada peserta didik, tapi jangan di rumah ya. Karena di rumah kan ini kayak mungkin baik. Jadi ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Namanya kalian garwane para teman. Terus pemantau, yaitu peraturannya apa? Seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Ini salah satu contoh perkataan yang kita lontarkan pada peserta didik. Yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Contohnya, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi apabila ada yang melakukan kesalahan, kita tanyakan apa rencanamu untuk memperbaikinya? Gitu. Terus yang terakhir, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah ini kita bisa berikan pada peserta didik. Nah ini salah satu contoh kontrol guru dalam segitiga restitusi tadi. Ini sudah mencakup mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada peserta didik. Jadi tidak menggunakan penghukum, tidak menggunakan penghukum, tidak menggunakan reward, tapi menggunakan segitiga restitusi tadi sebagai solusi kita untuk mengetahui ya perkembangan peserta didik itu bisa dilakukan. Jadi yang pasti jangan menggunakan kontrol guru sebagai penghukum. Bisa menggunakan merasa bersalah, tapi dengan kata-kata yang mungkin ya seperti apa tidak kasihan dengan ibu guru. Terus refleksi penerapan restitusi. Setelah Bapak Ibu nanti melakukan restitusi, itu diharapkan itu peserta didik akan menyadari akan kesalahannya, akan menyadari atas perbuatannya yang sudah diperbuat, tetapi harus menggunakan contoh kontrol sebagai posisi dalam tadi restitusi, yaitu posisi kontrol guru tadi, mulai penghukum tadi, tetapi dengan contoh kontrol yang lain, tidak harus menggunakan penghukum. Terus selanjutnya yaitu refleksi kita pada hari ini ya, karena ini tadi saya bersifat wadah, saya mohon sekali, dan memang ini ditujukan pada Bapak dan Ibu guru. Kalau bukiran kemarin itu diimplementasikan pada peserta didik, tapi untuk saya hari ini diharapkan pada Bapak dan Ibu guru semuanya dengan mempertimbangkan perkembangan dari peserta didik dan posisi kontrol guru yang diharapkan. Seperti itu, mungkin dari saya cukup ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas mengganggu waktu dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.